Iya, iya. Jadi jadi gini Bang, karena kan ada ada satu klaim bahwa ya pasti kalau kalau mengenal kan begini, keluarga keluarga Nabi Muhammad dan dari istrinya itu kalau dia disebut disebut istilahnya tadi apa Saleh ya Mm. atau apa tadi itu Saleh itu pasti ada ya. satu panduan Oh. atau oke ya Mm. panduan. Nah, sedangkan agama yang sebelumnya itu yang tentang monoteistik itu kan memang dari Yahudi kan gitu. Mm. Nah, kemudian ada yang menarasikan bahwa kemungkinan keluarga dari eh, sebelum Muhammad ini juga bisa jadi mengenal Kristen, Mm. ya kan? Nah, atau enggak ini karena ada perbedaan ya. Kalau Nasrani dengan Kristen ini bagaimana? Mungkin ada perbedaan. Mm. Saya nggak ngerti versi Islam bagaimana. Nah, Mm. itu kan ada satu klaim yang eh, memberikan informasi bahwa kemungkinan itu ya pasti menganut dari salah satu itu. Ini kalau abang, Itu. mungkin abang ragu keluar dari mulut abang udah di ujung, tapi abang takut. Abang mau bilang si Khadijah ini Kristen atau Nasrani gitu ya? Ya, Oke. Khadijah ini termasuk yang Hanif. Kenapa? Karena ini sebenarnya bukunya ada di situ. Saya bisa buka-buka bukunya. Ini ada di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Tapi saya baca yang online aja. Kalau ini saya bisa buka bukunya. Di sini dibilang, tapi Warokah bukanlah, Warokah ini yang Nasrani ya. Warokah bukanlah orang yang menikahkan Khadijah dengan Muhammad. Kitab-kitab sejarah Nabi mencatat bahwa yang meminang Khadijah adalah paman Muhammad SAW yang bernama Hamzah bin Abdullah Muthalib. Jadi yang ngelamar itu pihak laki-laki, bukan pihak perempuan. Lalu yang menikahkan Muhammad dengan Khadijah adalah paman Khadijah yang bernama Amru bin Asad. Sedangkan yang memberikan khutbah nikah adalah Abu Talib. Ini sampai kita tahu nih yang bikin khutbah nikahnya siapa. Maharnya pun kita tahu maharnya pun bukan Alkitab atau Bible, tapi 20 ekor unta. 20 ekor unta ini berarti kurang lebih hampir, kemarin kita udah hitung hampir 2 eman. Nah, ini ada di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham juz 1 halaman 201. Jadi cara menikah mereka kalau memang Khadijah Kristen ya, kan mestinya maharnya Bible atau Alkitab. Tapi maharnya malah 20 ekor unta. Dan yang menikahkan pamannya yang Hanif. Nah, jadi kalau memang ada fitnah-fitnah kayak gitu, menurut saya Bang, gini, menurut saya fitnahan itu valid kalau ada Kristen di abad 6, abad 7, atau pendetanya Khadijah deh bilang, ngapain lo ngikutin Nabi Muhammad, lo kan Kristen. Itu valid, jelas, ya gak? Betul nggak? Tapi ini nggak ada pendeta atau orang Kristen yang mengklaim Khadijah itu Kristen. Di zaman itu nggak ada. Jadi jelas Khadijah itu memang bukan orang Kristen. Fix itu, dia itu udah fix itu. oke. Berarti begini Bang. Apakah sebelumnya itu dimungkinkan dari keluarga Nabi Muhammad atau istrinya itu sudah mengenal Hanif, ajaran Abrahamik ya? Hanif Bang. Abrahamik atau bukan Hanif, atau tidak? Hanif, namanya Hanif Bang. Namanya Hanif. Jadi ada tokoh besar waktu itu, ada 4 tokoh besar di Mekah. Mereka 4 tokoh ini Hanif. Mereka nggak membungkukan diri terhadap berhala, dan mereka nggak berdoa sama perantara. Mereka doanya sama Allah, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya nenek moyang gua. Allah. Makanya Allah itu memang udah ada di zaman sebelum Islam. Pra-Islam tuh sudah ada. Nih, kalau saya buka datanya Bang.
nomad pre-Islamic. Kita udah, nah ini. Nah nih. Ini kayaknya waktu itu saya pernah buka sama abang juga. Ini saya buka. Saya buka di sini. Ini agama dan ritual orang-orang luar pre-Islamic Arabia, sebelum Islam. Dan ini berdasarkan rekonstruksi dari prasasti. Nih prasastinya, banyak prasastinya itu banyak banget. Kalau abang tertarik tuh banyak banget tuh. Prasasti itu banyak banget. Dan ini ini tulisannya abang mesti ingat juga, tulisannya ini yang di prasasti ini prasasti Nabatean. Abang ingat nggak Nabatean? Nabatean itu tadi ini Nabajoth. Nama anak Nabi Ismail ini Nabajoth, akhirnya jadi suku. Sama seperti 12 suku. Kan itu nama Levi, itu kan nama orang. Akhirnya jadi suku Levi. Nah, Nabajoth ini akhirnya jadi suku Nabatean. Nah, ini prasasti-prasastinya. Mereka mempelajari banyak, dan di sini, nah ini, he performed an animal sacrifice to Ga'at Daif, so alat ini Alata. Kan tadi saya bilang kan ada tiga Tuhan, anak Tuhan, anak Allah yang orang pre-Islamik menyembah. Ini namanya Alata, Al-Alat. Nah, habis itu nih Al-Alat. Ini mereka menyembah Alata, anak-anak Tuhan. Nah, tapi mereka by the gift of ini lineage called stone set up by him Allah. Jadi mereka punya anak tiga anak Tuhan, tapi Tuhan yang atasnya ini yang nggak ada berhalanya, karena Allah nggak pernah ada berhalanya, bang. Sama seperti abang, Tuhan bapaknya Yesus nggak pernah ada berhalanya. Iya nggak? Sama Tuhan mereka yang ini, Alata, Aluza, Almanat, ini ada berhalanya, tapi Allahnya nggak pernah ada berhalanya. Nah nih, Al-Alat lagi. Dan mereka sudah melakukan pilgrimage. Pilgrimage ini yang kemarin kita bahas, umroh lah. Nah nih, he made a burnt offering. Dia melakukan korban bakaran dan bersumpah demi ini Nabatean, cucunya Nabi Ismail, sudah menyembah Allah. Jadi nama Allah itu udah jadi memang Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang nggak ada berhalanya. Dan Hanif atau Hanifa itu orang-orang yang menyembah cuma Allah, nggak berhalanya. Nah, di sini bang, ini yang tadi, ini bukti saya yang saya katakan itu berdasarkan literatur ya. Di sini diceritakan, it was Al-Harith lah yang menggunakan yang akhirnya menguasai Ka'bah. Tapi begitu Amr bin Luhai datang ke Mekah, dia ngeributin soal kepemilikan Ka'bah. Akhirnya children of Ismail, cucu-cucu Ismail ini diusir dari Mekah. Nih, fought the Jurhums, defeated them and cleared them out of Ka'bah. Nah, jadi cucu-cucu Nabi Ismail itu diusir dari Ka'bah. Dan akhirnya Amr bin Luhai ini menguasai Ahlul Bait. Al-Bait itu artinya Ka'bah. Sacred house, rumah suci. Nah, akhirnya si Amr bin Luhai ini berdoa di Al-Balqa, di Syria, Syam. Akhirnya dia bawa
Please. Nah, dia bawa idols. Nah, baru nih. Thereupon he asked to give him a few those idol. Dia minta beberapa berhala, dan dia bawa ke Mekah dan ditaruh di sekitar Ka'bah. Nah, jadi penyembah-penyembah Allah waktu itu diserang oleh Amr bin Luhai. Cucu-cucu Ismail akhirnya dikalahkan dan diusir oleh dari Ka'bah. Akhirnya Amr bin Luhai menguasai Ka'bah dan narok berhala-berhala. Karena si Amr bin Luhai ini, nah itu baru masuk tuh bang, pagan-pagan itu bang. Baru penyembah-penyembah anak Tuhan ini baru datang ke Ka'bah, baru nguasain Ka'bah. Nah 400-500 tahun kemudian baru Nabi Muhammad datang untuk meluruskan ajaran Hanif itu. Jadi kalau abang tanya, Hadijah, omnya Nabi Muhammad, orang tuanya Nabi Muhammad, kakek nenek, mereka Hanifah, lurus. Mereka cuma penyembah Allah, mereka nggak menyembah anak-anak Tuhan. Gitu abangku. Ya. Ini berdasarkan literatur ya bang ya, dan dari prasasti ya. Jadi, nah tapi kalau pertanyaannya balik, tapi abang alhamdulillah, mudah-mudahan abang nggak pakai ya Allah ya. Karena saya udah bisa buktiin anak cucunya Nabi Ismail menggunakan kata Allah, nama Allah. Ya. Di zaman yang sama, ini abad 1 abad 2 berarti 550 tahun sebelum Nabi Muhammad, berarti abad 1 abad 2 mereka sudah menggunakan kata Allah. Ini dari Nabatean, cucu Nabi Ismail. Nah, Paulus dari Roma tuh kapan pakai kata Allah tuh? Itu yang pertanyaan itu. Tapi jelas ya bang ya, ajarannya Hanif dari Nabi Ismail ke Nabajot, Kedar dan seterusnya. Oke. Nah, begini bang, ada lagi nih. Seperti terkadang kita di kalangan ini kan berdiskusi ya. Nah, tahu dari mana berarti Nabi Muhammad ini kok bisa di kitabnya itu bisa menyinggung-nyinggung tentang sedikit tentang Yahudi dan sedikit tentang Nasrani, kalau dia tidak pernah tahu atau tidak pernah mengikuti. Nah, kan di kitabnya mengutip bahwa ini nih saya pakai halus saja ya. Saya kalau terlalu nanti abang balikin ke saya yang repot. Enggak. Enggak, saya lebih suka menjelaskan sih bang, karena saya mau abang paham. Karena kalau abang paham, abang enak. Kalau ada kafir-kafir penyembah anak-anak Tuhan di luar sana nanya abang, nih Islam begini, abang bisa jawab, oh enggak, itu bukan itu maksudnya. Kan enak kan? Saya lebih mau abang paham. Oke, diceritakan di Al-Quran, Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang ummi dari kitab-kitab sebelumnya. Ummi ini artinya buta huruf dari kitab-kitab sebelumnya. Abang tahu nggak kapan Bible abang ditranslate ke dalam bahasa Arab atau dalam bahasa apapun? Yang lebih general deh. Abang tahu kan? Abang pasti tahu dong. Ya. Kalau ke bahasa Jerman di abad 16. Betul nggak? Habis itu ke dalam bahasa Latin itu di abad 9. Betul nggak? Ya. Habis itu kalau bahasa Arab itu abang tahu di tahun berapa? Arab itu ikut timur ya. Timur itu ke Arab itu bersamaan dengan Ortodoks kan ya. Jadi ngeklaim Ortodoks beda. Ortodoks juga ngeklaimnya tahunnya beda. Itu diterjemahkan ke dalam Arab, kayak Kristen Koptik dan lain-lain itu. Nah, kita ada datanya sampai orang yang translate-nya, Bang. Ini dari truemeaningarabic.org. Ini ORG ya. Di sini dibilang the earliest translations. Mount Sinai Arabic Codex 151 ditranslate oleh Bisr Ibnu Al-Siri.
Kita tahu lagi yang nge-translate kitab abang pertama nih siapa? Di Damaskus tempatnya di tahun 867. Di abad ke-9. Sampai Pation Ibnu Ayub Al-Ansor, Nestorian, Kristen. Jadi orang Kristen Nestorian yang mentranslate kitab abang ke bahasa Arab. Pertama. Nah, jadi yang nge-translate Bible abang, translatean pertama Bible abang itu di abad 9. Jadi nggak mungkin dong Nabi Muhammad belajar kitab Bible yang ada di abad 9, kan Rasulullah lahirnya 570 meninggal 632. Nggak mungkin dong, betul nggak? Satu. Jadi untuk Rasulullah mempelajari kitab abang, Rasulullah itu mesti bisa bahasa Hebrew, mesti bisa bahasa Greek Koine, mesti bisa bahasa Latin, dan mesti bisa bahasa Aramaik. Mungkin nggak bang Rasulullah baca kitab abang di waktu itu? Coba deh lo jujur deh. Mungkin ini Rasulullah katanya buta huruf, tiba-tiba bilingual nih. Iya. Tiba-tiba bilingual nih, tiba-tiba nih nggak paham nih saya. Jadi kadang-kadang di pihak abang, oh Nabi buta huruf, tapi bisa 4 bahasa. Nih gimana coba coba nyerang yang bener nih. Coba nyerang yang bener deh. Sebentar ente pikir dia nggak bisa baca, tapi sebentar ente pikir oh dia njeplak. Lah jiplak kan 4 bahasa, buset. Ya. Jadi nggak mungkin kan. Jadi kalau abang, makanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang selalu dipelintir oleh orang luar Islam, itu dibilang di dalam Al-Quran dibilang, ya Nabi, kalau kamu nggak percaya sama wahyu ini, tanya sama ahli kitab kamu, tanya sama orang Yahudi. Itu maksudnya apa nggak? Abang tahu nggak maksudnya apa? Itu maksudnya, ini pernah ada yang namanya Ibrahim. Nabi Muhammad kan nggak tahu Ibrahim itu siapa. Ada namanya Ibrahim. Waktu itu kejadiannya seperti ini sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya tuh sama orang Yahudi. Bener nggak ada nggak yang namanya Ibrahim? Oh. Cerita mereka pasti lain dari apa yang aku ceritakan kepadamu. Itu maksudnya bukan ya, kalau nggak percaya, ya udah coba, kalau nggak percaya sama Al-Quran, coba tanya sama ahli-ahli kitab itu. Lah, orang ahli kitabnya udah tukang tambal ban semua. Betul nggak? Jadi maksud ayat itu, ya Muhammad, kan jadi gini bang, Bani Israel ini kalau dari saya, perspektif saya, ini saya dangkalkan. Bani Israel ini kurang lebih kayak maling kundang bang. Jadi saya diceritakan oleh Tuhan, Jip, maling kundang tuh dia nggak nurut mamanya jadi batu. Kira-kira maksud penceritaan itu apa bang? Apakah saya merasa, wah, gue mesti jadi maling kundang, dia orang yang terpilih untuk diceritakan ini? Apa gimana bang? Enggak dong. Mereka sebagai contoh untuk saya jangan kayak gitu. Nabinya bilang, udah diceritain nih, Nabi Lut, kaumnya LGBT. Akhirnya kotanya ditebalikin. Abis itu saya ngeliat nih sekarang nih bang, ada nih kaum Nabi Lut nih. Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Lut. Itu poinnya untuk Bani Israel ini, untuk orang-orang ini, biar gue gak kayak gitu. Jangan. Nah, abang kawinin di gereja abang. Jadi abang diceritain soal maling kundang. Oh enggak, itu perjanjian lama, nggak ada masalah itu. Itu poin diceritainnya apa gitu loh, kalau nggak memang untuk gitu loh bang. Jadi
Kalau abang, Iya, kita iya, balik iya, lagi ke iya. pertanyaan abang tadi ya. Ini tuh udah terlalu melebar. Kalau kenapa sih di Al-Quran banyak cerita-cerita Bani Israel? Ya itu mereka kurang lebih untuk saya itu kurang lebih jadi kayak maling kundang. Iya diceritain kayak gitu, lo jangan kayak gitu. Hmm. Ini ada yang ngingetin di bawah. Karena sejarah pasti berulang. History will repeat itself. Akan selalu terulang, bang. Ya. Penyembah-penyembah makhluk, penyembah-penyembah anak Tuhan ini pasti ada nongol lagi, nongol lagi. Makanya di Al-Fatihah, saya kalau doa, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Mereka mau saya nyembah anak orang, ya Allah. Jadi gitu abangku. Mudah-mudahan menjawab Oke, ya. oke. Ya, ya, ya. Karena itu memang betul-betul jadi ini ya. Kenapa di kitabnya Abang itu bisa mengutip gitu kan? Ini satu keanehan. Tidak mungkin mengutip kalau tidak sebelumnya dari keluarganya ada yang mengikuti pemahaman sebelumnya itu, yang agama yang sudah ada itu. Gini deh bang. Kalau fitnahannya gini bang. Kalau fitnahannya Nabi Muhammad ngutip-ngutip kitab abang. Ini kita logika kan umum aja nih. Lebih mudah nggak Nabi Muhammad copy aja yang ada bang? Salah-salahnya juga di copy aja semua. Betul nggak? Iya, iya, iya. Kenapa justru Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala malah meluruskan, malah membantah. Nabi Lut zina sama anaknya. Enggak, di Al-Qur'an dibilang enggak. Nabi Lut justru enggak, dia orang yang soleh. Kalau kita logikanya, ini logika gampang aja, Bang. Kalau Nabi Muhammad memang copy paste, kenapa nggak diikutin aja, Bang? Bukannya lebih gampang? Betul nggak? Oke. Contoh nih, abang, saya ngopi dari abang. Abang bikin, kita lagi ujian. Kunci jawaban abang udah jawab. Kalau saya memang mau ngopi bang, saya kopi aja. Abang jelek, saya jelek. Tapi kalau abang jawabannya salah, sesuai klaim Allah, kalian sudah merubah-rubah kitab itu, makanya kami luruskan di sini. Nggak di copy dong bang. Ini justru meluruskan. Kalau ngopi justru kita sama-sama salahnya. Contoh, abang tahu kan di Bible abang, Ibrahim sama Yusuf itu menyebut Fir'aun itu Fir'aun bang. Itu salah. Di zaman Joseph, Fir'aun nggak pernah digunakan bang. Fir'aun itu di zaman Joseph itu disebut raja, bukan Fir'aun. Itu kita baru tahu sekitar 200 tahun yang lalu dari prasasti yang baru keluar. Al-Quran justru meluruskan, enggak, Yusuf itu namanya memanggilnya Malik, raja, bukan Fir'aun. Kalau kami ngopi, kalau Nabi Muhammad ngopi, kita abang ikut salah dong, betul nggak? Tapi enggak kan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya gitu loh. Gimana? Oke. Oke, berarti dia mencatatkan di situ, mencatatkan di kitabnya Bang Jibril itu, berarti apakah itu berasal dari mana gitu loh Bang, maksudnya yang memberikan informasi itu gitu. Oh, sekarang abang mau nyerang ke si Jibril ini mungkin bukan dari Allah tapi dari iblis. Tajam aja bang, nggak apa-apa. Serang saya tajam. Serang saya dengan tajam, nggak apa-apa, santai aja. Oke. Kalau ngebantah itu ya. Jadi mungkin pertanyaannya gini. Yang mewahyukan ke Rasulullah mungkin Jibril ini mungkin bukan dari Allah tapi mungkin dari iblis, betul nggak? Itu bukan? Kesana bukan? Iya. Oke. Iya. Logisnya bang, mungkin nggak iblis malah nyuruh nyembah Tuhannya pencipta langit bumi beserta isinya? Mungkin nggak? Mungkin nggak iblis? Mungkin nggak iblis malah nyuruh jangan zina, nikahin aja? Mungkin nggak?
Mungkin nggak iblis nyuruh kita infak dan sodakoh? Berbagi. Jangan tamak. Mungkin nggak? Mungkin nggak iblis nyuruh kita sujud kepada Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, Tuhannya Ibrahim? Mungkin nggak? Mungkin. Kalau mungkin, iblis justru nyuruh kami nyembah berhala, nyembah anak Tuhan. Lebih mungkin itu nggak, Bang? Coba, jujur coba, Bang. Lebih mungkin mana? Iblis nyuruh saya sodakoh atau iblis nyuruh saya nyembah anak orang? Lebih mungkin mana, Bang? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Oke, gini Bang, Siap. coba saya belokkan lagi begini. Maksudnya begini, Al-Quran, kitabnya Bang itu membukukan kisah tentang, saya ulang lagi ya supaya nanti jawabannya Bang Jibril bisa lebih spesifik gitu. Bagaimana Al-Quran atau Nabi Muhammad itu mencatatkan kisah tentang Bani Israel, kisah tentang nabi-nabi Bani Israel, ya kan? Kisah tentang nabi-nabi Bani Israel itu, kemudian juga menyinggung kisah-kisah tentang Nasrani atau Kristen itu. Nah, itu sumbernya dari mana gitu? Saya pengen dapat spesifik lagi. Kalau saya masih ibaratnya dalam tanda kutip masih mencurigai ya. Tidak mungkin kalau sah, nggak apa-apa, sah Abang mencurigai Jibril, mencurigai Nabi Muhammad, mencurigai sahabat-sahabatnya, mencurigai Allah Subhanahu wa taala pun nggak ada masalah. Sah aja. Apa yang Abang curigakan? Ya itu nggak mungkin kalau nggak dari lingkungannya Nabi Muhammad atau keluarganya Nabi Muhammad yang juga belajar atau pengikut dari Judaism, pengikut dari kitab-kitabnya Yahudi dan ajaran-ajaran Nasrani yang berkembang ke timur waktu itu. Oke. Kalau itu tidak, tapi nyambung ya Bang. Misalnya gini, saya nggak Paham, pernah paham. sekolah, nggak pernah diajari. Tiba-tiba tahu tapi ini saya tahu bisa itu. mengutip. Itu yang masih menjadi tanda tanya besar. Oke. Apakah dari teman-teman Muslim tidak bisa mengakui, tidak memahami bahwa lingkungan saat itu Nabi Muhammad ada itu ya sudah belajar atau memahami atau mengikuti Nasrani ataupun Yahudi gitu. Bagaimana Bang? Paham. Saya ngejawabnya ada dua poin nih. Poin pertama, pembenci Rasulullah di zamannya itu banyak Bang. Dari Abu Lahab, Abu Jahal, pembenci Rasulullah ini banyak Bang. Yang mereka tuh ngikutin, sampai mereka tuh sempet-sempetnya ngikutin Rasulullah kemana. Habis itu di sebelah rumah Rasulullah mereka nguping waktu Rasulullah membaca Al-Quran. Pengikut-pengikutnya diikutin, ada yang dipersekusi juga. Musuh Nabi Muhammad ini gak 1-2 Bang. Di kota dia lahir dan belasan tahun. Dia di Mekahnya pertama aja 10 tahun, hampir 13 tahun. Musuh Rasulullah ini gak 1-2 Bang. Yang di situ. Kalaulah Abang berpikir, oh Rasulullah ini belajar dari tabib ini, Rasulullah belajar dari rabi ini, Rasulullah belajar dari pendeta ini. Masalahnya Bang, gak ada satupun narasi dari pembenci Rasulullah yang mengatakan hal tersebut Bang. Gak ada fitnahan dari pembenci Rasulullah. Oh Nabi Muhammad, si Muhammad ini belajar Yahudi dari rabi ini. Gak ada Bang, gak ada satupun Bang. Gak ada, ini pembencinya ya Bang ya. Ini kita nggak ngomongin sahabat, ini pembencinya. Nggak ada bilang, oh si Muhammad ini belajar soal keyahudian dari rabi ini, belajar dari kekristenan dari sini. Nggak ada, nggak pernah satu pun. Itu satu. Poin saya kedua, itu jadi sebuah pembuktian belum? Bukan sih Bang? Jadi pembuktian nggak sih Bang? Tadi Abang analogikan, Abang nggak sekolah, tiba-tiba Abang tahu 3 kali 4 12, 9 kali 5 45, 9 kali 8 72. Orang jadi curiga gak sih Bang? Ini lo bener gak sekolah? Atau jadi pembuktian bahwa Abang memang pinter? Nah Rasulullah
dapat wahyu atau firman dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang dia terima, itu yang dia sampaikan. Justru jadi pembuktian nggak sih Bang? Kalau itu memang dari Tuhan, bukan dari orang. Dan balik lagi ke tadi, kalau memang dia diajarin, Nabi Muhammad diajarin sama rabi-rabi sama kekristenan Bang, berarti mestinya Nabi Muhammad ngikutin yang salah dong. Betul nggak? Yusuf manggil rajanya Firaun, tapi Allah justru Nabi Muhammad justru meluruskan. Enggak, di zaman Yusuf itu dipanggilnya Malik. Firaun belum ada. Kalau memang dia belajar dari kekristenan, mestinya dia ikutin dong. Betul nggak? Coba jujur. Jadi, ya balik lagi ke tadi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memang nggak ada keraguan Bang. Memang nggak ada keraguan. Gimana? Mau gimana? Oke, ini saya cari jalan lagi nih, coba. Siap. Enggak, karena ini saya masih ini ya, masih secara logika. Curiga berpikirnya saya masih wajar. agak, Wajar curiga. gitu. Jadi jangan-jangan begini Bang, jangan-jangan ya ini berprasangka aja ya, jangan-jangan apakah mungkin Nabi Muhammad dan keluarganya atau di keluarga istrinya itu mereka mengenal Tuhannya itu Allah. mungkin nggak? Tuhan mereka Allah. Melalui siapa? Melalui bagaimana? Metodenya bagaimana? Kalau enggak dari agama sebelumnya, kan begitu? Agama mereka sebelumnya Hanif, Tuhannya Allah. Berarti ini Bang Jibril membantah tentang bahwa dari keluarga dan lingkungan dari Nabi Muhammad itu tidak pernah pengikut Yahudi maupun pengikut Nasrani, begitu ya? Kalaupun Bang, gini deh, ini kita gini Bang. Kita bisa ke kanan, kita bisa ke kiri, kita nggak bisa ambil dua-duanya. Paham nggak Bang? Kalau Abang mau bilang, keluarganya Nabi Muhammad itu orang Kristen, ada yang Kristen atau ada yang Yahudi, makanya Nabi Muhammad belajar dari situ. Kalau memang Nabi Muhammad belajar dari situ, berarti keliru dong Bang, yang apa yang di Al-Quran diluruskan semua. Oh, ya. Nabi Lut itu Nabi Job, Job ya. Nabi Lut itu berarti berzina sama anaknya. Berarti Nabi Muhammad mesti setuju dong sama itu, kan dia belajar dari situ. Betul nggak? Nah, tapi kalau dia nggak belajar dari situ tapi dia tahu, gimana dia mau meluruskan Bang? Kan dia nggak di situ. Jadi abang nggak bisa abang ke kiri, abang nggak bisa. Dia belajar dari Rabi Yehuda juga, Rabi Yahudi juga, tapi dia membenarkan, tapi dia ngelurusin. Nggak bisa kayak gitu dong Bang, nggak bisa dua-duanya dong. Betul nggak? Nabi Muhammad ini siapa? Kan dia bilang, dia cuma nabi, bukan dia yang menulis Al-Quran ini. Dia cuma menyampaikan apa yang dia terima. Jadi kalau abang mencurigai dia belajar dari keyahudian, mestinya dia ngikutin. Ini kan dia nggak ngikutin. You cannot have it both ways, no. Kita nggak bisa ngambil dua-duanya. Oh, dia belajar juga tapi dia nggak benerin juga. Loh, gimana caranya? Iya. Oke. Lebih tajam lagi abangku. Gini. Oke. Sekarang belok lagi gini Bang. Kalau memang dari Muslim itu ini juga salah satu disinggung di sekolah teologi ya, tentang kalau ini bisa divalidasi ya, bisa di cross check oleh ke teman-teman yang sekolah teologi ya, terkait dengan pelajaran Islamologi ya. Jadi kalau memang dari Nabi Muhammad itu meyakini bahwa ajarannya itu sudah tepat dan sudah sesuai atau sudah benar gitu, kenapa di dalam berdoanya, di dalam surat apa tadi itu disebutkan begini artinya, bahwa tadi yang Bang Jibril juga sempat sebutkan tadi, sempat kutip, ya Tuhan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus yang Engkau
ridhoi. Hmm. Nah, kenapa harus berdoa seperti itu jika ajarannya itu sudah benar? Kenapa kami berdoa untuk jalan yang lurus sementara kami sudah mendapat jalan yang lurus? Iya, Oke. kan ini disinggung Bang, ini di sekolah Iya, saya iya, iya, disinggung, iya, iya, beneran iya, ini. iya, iya. Jadi disebutkan. Jadi ini kan menjadi satu di luar di kami di kalangan kami itu menganggap bahwa berarti di Muslim ini ada sedikit kebimbangan sendiri bahwa kenapa dia juga harus berdoa seperti itu. Nah, Mantap nih pertanyaannya. ini. Mantap pertanyaannya. Oke. Kami sebagai Muslim kan secara definisi kami berserah ya Bang ya. Kami menyerahkan apapun terhadap Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Kenapa? Karena Dia pencipta segala-galanya. Kalau Dia mau menyesatkan kami bisa. Kalau Dia mau meluruskan kami bisa. Kami orang yang realistis. Sekarang saya tanya sama Abang, siapa yang bisa jamin Abang meninggal di tempat tidur, Bang? Coba. Iya, ya nggak ada jaminan kan. Nggak ada yang ngejamin Abang bisa. Ya padahal itu udah pasti loh. Abang tiap hari tidur malam di tempat tidur loh. Kenapa Abang masih berharap Abang tidur di tempat tidur? Meninggal di tempat tidur? Kenapa? Karena Abang tiap malam tidur di tempat tidur. Mestinya Abang nggak usah berdoa lagi Abang meninggal di tempat tidur. Kenapa? Coba abang jawab itu aja deh. Abang tiap malam tidur di tempat tidur. Habis itu abang berharap abang meninggal di tempat tidur. Kenapa abang berdoa abang meninggal di tempat tidur? Kan tiap malam abang tidur di tempat tidur. Kenapa? Oke, logikanya nyampe sih. Nah, kenapa? Kalau ditanya kenapa? Ya karena tidak ada kepastian kan, tidak ada yang jaminan, kita nggak bisa memastikan diri kita ini. Jelas kan? Karena Bang, dosa di Islam itu yang paling berat Bang, yang nggak diampuni itu musyrik, menyekutukan Tuhan. Kami paling takut sama yang kami paling takut kami menyekutukan Tuhan. Saya berharap dari bos saya berharap dari orang tua saya berharap dari teman saya. Apakah itu udah menduakan Tuhan? Saya takut. Makanya ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Kasih tahu. Karena kalau bukan Dia yang ngasih tahu Bang, siapa lagi? Yang ngasih tahu jalan yang lurus yang benar apa enggak siapa lagi Bang kalau bukan Dia? Saya tanya sama Bang. Ustadz? Bukan. Orang tua? Bukan. Oh iya. Cuma Tuhan kan yang bisa nunjukin saya jalan yang lurus. Siapa di dunia ini yang bisa nunjukin saya jalan yang lurus Bang? Makanya saya setiap hari 5 kali sehari saya minta Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, tolong tunjukin jalan yang lurus. Karena cuma Dia yang bisa nunjukin jalan yang lurus. Yang lain gak ada. Itu mudah-mudahan abang paham ya. Oke. Ya bisa dipahami. Nih kita Ya, sambil itu ngopi ya Bang ya. Oke. Itu memang dibahas dan itu menjadi mengusik logika berpikir gitu, dan tapi nggak tahu tujuannya dari ayat yang di tempat abang itu seperti apa kan, tapi di kami mau menyimpulkannya itu sebagai kenapa mesti berdoa begitu. Oke, dari jawaban itu tadi bisa diterima lah. Nah, sekarang lanjut lagi. Kalau memang di dalam agamanya abang itu, ini juga ada di STT lagi nih.
Kalau memang di agama Islam itu yakin akan satu selamat atau keselamatan itu, kenapa eh, teman-teman Muslim ini berdoanya masih mendoakan Nabi Muhammad untuk diberikan apa? Apa? Semoga kita doanya semoga Nabi Muhammad diberi dan keluarganya diberikan keselamatan. Nah itu maksudnya bagaimana ya, Bang? Oke. Jadi ini saya Ya. ini lagi ya. Jadi saya sebetulnya begini. Kenapa sosok seorang tokoh pemimpin yang itu dianggap sebagai rasul yang membawa satu kitab masih tetap minta didoakan atau diberikan doa oleh para pengikutnya gitu? Berarti di sini kan bagaimana gitu? Oke. Padahal Ini sudah mengklaim bahwa itu jalan keselamatan gitu. Sebelum saya jawab, ini saya barusan foto handphone saya. Abang lihat ya baterai saya berapa? 18%. Iya. Jadi nanti mungkin di 10%-an saya tukar handphone deh. Saya pakai handphone ini. Jadi mungkin ke ini. Oke, saya jawab dulu. Kenapa kami mendoakan Nabi Muhammad? Ya, itu pertanyaannya. Ya. Bang, ini jujur nih, Bang. Ini jujur nih jawabannya nih. Abang fokus nih. Mesti fokus. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, Bang, saya tersesat kayak Abang, nyembah makhluk, nyembah anak orang. Jadi setiap saya ingat Allah, saya ingat yang mengenalkan Allah sama saya. Karena kalau nggak ada Nabi Muhammad, saya persis orang-orang yang nyembah anak Tuhan. Saya nyembah, saya nggak ada kiblat, nggak ada arah. Saya nggak tahu mau doa gimana, cara sujud. Jujur ya Bang, kalau saya Kristen, kalau saya Abang, diceritakan di kitab saya, Tuhan saya sujud. Sujudnya ke arah mana? Saya nggak tahu. Apa yang dibaca waktu sujud? Saya nggak tahu. Kapan waktu sujudnya? Saya nggak tahu. Jadi kalau nggak karena Nabi Muhammad, saya tersesat kayak orang-orang ini. Makanya saya mendoakan Nabi Muhammad, ya terima kasih. Itu bukti saya berterima kasih. Karena kalau nggak ada Nabi Muhammad, saya tersesat. Jadi nyembah anak Tuhan kan, bukan Tuhannya. Kira-kira Tuhannya marah nggak kalau saya nyembah anaknya? Pasti marah lah. Lo, gue yang ngasih napas, lo terima kasihnya sama anak gue. Dikasih otak, dikasih akal, bukannya mikir. Jadi itu bukti saya berterima kasih sama. Gini deh Bang, Abang nyembah jalan kan, saya berterima kasih sama jalan nih, gimana? Kalau Abang kan Yesus sudah bilang nih, akulah jalan. Udah dibilang nih, gue jalan. Abang nyembah jalan nih, saya berterima kasih sama jalan nih, udah ngasih tahu saya jalan nih. Saya makasih. Semoga yang penunjuk jalan dan keluarganya nanti kita ketemu di surga. Terima kasih udah nunjukin jalan, saya jalanin. Bukan saya nyembah jalannya. Itu lebih ini analoginya ringan banget tuh. Iya. Itu bukti saya berterima kasih. Bukan keraguan tentang keselamatan ya berarti ya. Contoh nih Bang. Nih analogi yang lebih enteng lagi. Kalau saya kasih Abang duit 10 juta Bang. Abis itu Abang doain saya apa Bang? Jujur, Abang doain saya apa? Murah rezeki bukan? Biar saya tambah banyak rezeki bukan? Lah kan saya udah ngasih rezeki. Iya. Kan dengan saya ngasih Abang 10 juta, berarti saya udah di atas Abang, betul nggak? Ya. Tapi kenapa Abang malah doain saya lebih banyak rezeki? Kan udah jelas saya lebih banyak rezekinya daripada Abang, makanya saya kasih Abang. Lah kan gue udah tajir, ngapain lo doain gue tajir? Ya. Coba, saya kasih nih Abang 10 juta. Doa Abang sama saya apa? Jujur. Doa Abang sama saya apa, Bang? Iyalah pasti doa terima kasih kan ya. Semoga rezekinya makin lancar. Iya nggak? Iya.
Itu analogi udah yang paling gampang gitu. Bukannya loh, mestinya abang bertanya dong loh, ngapain gue doain lo tajir, kan lo udah tajir. Nah kan kurang ajar. Nah emang gali ladap, memang selalu begini nih penyembah makhluk. Gali ladap mah, gali ladap mah nabi mah Tuhannya. Iya. Jadi itu dua poin yang ada hubungannya dengan tentang kepastian, kepastian ya, kepastian. Jadi ada dua tadi tentang kenapa berdoanya harus meminta jalan yang lurus, padahal sudah mengklaim bahwa itu sudah tepat gitu, sudah yang benar. Kemudian yang kedua, kenapa justru masih mendoakan pemimpinnya gitu, karena di yang kami pahami berarti pemimpinnya aja masih perlu didoakan, gimana pengikutnya gitu. Seperti itu sih. Jadi lebih ke sana gitu. Tapi sekarang abang udah paham ya kenapa saya doain Nabi Muhammad ya? Iya, bukan karena keraguan juga begitu loh. Bukan itu berarti kan gitu. Oke. Bisa diterima sih penjelasannya. Insya Allah. Ini saya sukanya ngobrol sama orang yang ya kalau mau didebatin, ayo debat, tapi jangan ngeyel. Kalau udah saya menjelaskan sejelas-jelasnya, mau kurang lagi, ayo saya jelasin lagi. Nggak apa-apa. Ya ini kan berbagi wawasan gitu. Iya, kita bertukar pikiran biar abang paham perspektif saya. Iya. Oke. Terus bang, ada lagi yang lebih tajam lagi. Ya ini memang harus random, karena kalau nggak random nanti terlalu fokus, nanti abang bisa menjawab semua gitu maksudnya. Nggak apa-apa dong. Dibikin random pun juga masih bisa pasang pertahanan ternyata. Nggak apa-apa, justru kalau saya ada pertanyaan atau serangan abang yang saya nggak bisa jawab, justru jadi kesempatan saya untuk belajar lagi, betul nggak sih? Iya. Oke sih itu ya. Tadi saya ngasih ngasih beberapa opini-opini yang ada di kalangan kami. Ya dengan jawaban itu ya masih bisa diterima lah. Itu. Oke. Jadi tiga poin besar itu tadi ya, itu betul-betul dibahas. Jadi saya mau ulang lagi tadi mereview itu terkait dengan bagaimana bagaimana mungkin bisa mencatatkan di dalam kitab suci tentang ajaran-ajaran sebelumnya termasuk Yudaism dan Nasrani itu kalau dari lingkungannya tidak memberikan pelajaran itu. Yang kedua itu tadi saya Bang Haji sudah jawab. Yang kedua terkait dengan kalau memang Islam itu mengatakan bahwa agama yang paling tepat, kenapa berdoanya masih memohon jalan yang lurus, bukannya sudah di jalan yang lurus? Itu oke, terjawab. Yang ketiga, ya itu tadi terkait dengan sentimen itu tadi bahwa pemimpinnya aja masih perlu didoakan gitu, ya kan? Nah, kenapa kita harus menyerahkan diri kepada ya pemimpinnya aja masih perlu didoakan dan begitu? Itu jadi satu narasi. Ya sedikit sentimen negatif lah ke sana gitu. Tapi ya oke sih, bisa menjawab gitu loh Bang. Itu. Apalagi yang serangannya Bang, apa lagi? Abang sudah terlalu siap, jadi kalau makin diserang makin siap kan? Jadi saya perlu cari waktu yang lain. Ya Allah, ini kita mulai jam 3 sore. Habis itu saya lagi baca buku lagi itu nggak siap Bang. Jujur wallah hari Sabtu. Saya nggak mana siap hari Sabtu sore-sore. Wiset. Jangan karena ini kebuka tadi jawaban ini, enggak nih, saya tutup semua. Gimana. Enggak. Ya oke sih Bang, cukup edukatif sih, cukup memberikan satu pemahaman ya dari perspektifnya
eh, dari persepsinya teman-teman Muslim ya cukup mewakili gitu. Oke. Cuman saya tidak membuka pertanyaan untuk abang ke saya loh ya. Saya nggak Oh membuka enggak, pertanyaan. jangan. Jadi abang jangan tanya. Enggak, selama ya paling tadi kayak saya paling untuk mirroring, saya mempertanyakan kembali ke abang itu untuk membangun pola pikir abang. Kalau abang nggak bisa ngikutin pola pikir saya, di sana juga ada loh, tapi kayak gini. Kenapa ke abang bisa ngikutin yang di sana tapi nggak bisa ngikutin yang ini gitu loh? Atau nggak bisa paham yang ini sementara abang paham yang ini gitu loh? Lebih ke sana sih. Karena Ya. wallah bang, kalau saya ya pribadi ya, nggak saya ngapain sih bang? Ini kayak gini nih, saya ngapain sih? Kita ngobrol nih. Habis itu saya ngelurusin ini, buka buku saya yang saya udah baca kayak puluhan tahun yang lalu, atau ada buku-buku yang saya baca baru. Ini ngapain sih? Saya lillahi ta'ala karena kewajiban saya bang. Karena di Islam ilmu yang saya punya, kalau saya bawa mati, itu akan membelenggu saya bang. Saya nggak ada kalau orang syahadat sama saya, habis itu saya daftarin di masjid saya terima masjid saya terima perpuluhan, habis itu saya dapat persenan. Saya nggak ada, di Islam nggak ada kayak gitu bang. Jadi saya melakukan ini lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena abang, bukan karena followers, bukan karena YouTube, bukan karena ini, bukan karena itu. Saya bisa aja nih main game untuk kesenangan saya sendiri. Tapi saya berpikir kan, kalau nanti malam saya tidur, habis itu ada ilmu, ada buku yang saya pernah baca dan nggak saya sebarkan, ilmu itu akan membelenggu saya. Allah akan mempertanyakan, Jip, lo gue kasih waktu, gue kasih buku, gue kasih lo mata, gue kasih lo napas, lo bisa baca buku itu, lo tahu pemahamannya. Kenapa lo nggak kasih ilmunya ke orang lain? Saya mau jawab apa? At least dengan saya melakukan ini, saya bisa bilang, saya berusaha. Saya di TikTok, saya live, saya coba menjelaskan, meluruskan fitnahan-fitnahan, penjelasan-penjelasan yang belok, saya coba luruskan. Karena kami Muslim bang, berserah. Mu'alaf itu kan artinya hati yang dilembutkan. Melembutkan hati abang itu bukan tugas saya, bukan hak saya. Saya cuma bisa ngasih tahu. Cuma Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang bisa ngelembutin hati abang. Karena abang tahu Firaun kan? Firaun udah ditunjukin begini, hatinya kerasnya. Wallahu a'lam bishawab. Cuma Tuhan gue ngadu. Semakin keras dia, semakin dia mau nyembah anak Tuhan juga. Kalau dalam kasus Firaun dia nyembah diri sendiri. Ya itu bang. Ayo dong, tanya lagi dong, apa itu? Gas. nanti ada sesi lagi bang. Siap. Memang harus pelan-pelan ya. Harus pelan-pelan. Iya, pemahamannya. Tapi 1,5 jam ini cukup oke lah. Abang viewersnya di situ berapa? 1.000, ada 1.000, 2.000. 2.000. 2.000. Wah, yang coba abang lihat deh bang. Ya dari tadi nih abang pasti ngeliat ke komen-komen abang. Ya. Dari tadi ada nggak yang menistakan Rasulullah sama Tuhan saya? Jujur. Tadi ada sih. Ada. Tadi ada, cuman saya nggak ini ya, lewat typing kan. Ini saya rekam. Ini saya taruh di sini tuh, saya rekam biar saya bisa baca komennya. Di room saya ini muslim semua, nggak ada yang non muslim. Dan dari tadi abang kalau mau datanya saya bisa tunjukin komen-komennya. Nggak ada satupun yang menghina. Nabi Isa, nggak ada satupun yang menghina.
Dan menurut abang dari tadi sejam setengah kita ngobrol, ada nggak saya menista Tuhan atau ajaran abang? Ya, ya. Enggak sih. Mm-mm. Nggak ada kan? Kalau Tapi yang tapi nggak ada, abang nggak ada. tapi abang tersinggung sendiri karena saya membandingkan abang. Mungkin ya ini yang paling agak jauh. Saya membandingkan abang dengan apa namanya? Pagan Quraisy tadi, penyembah anak Tuhan. Hmm. Mestinya kalau abang tahu abang bener, nggak ada masalah dong, bang. Betul nggak? Mm-mm, mm-mm. Ya, ya, ya. Betul nggak? Emang kenapa gue nyembah anak Tuhan? Betul nggak? Mestinya abang begitu nggak? Ya, ya, ya. Tapi kenapa abang ngerasa salah, bang? Ya, karena itu kan sudah menjadi label ya. Label dari dari tempat. Kalau abang memang ngerasa bener ajarannya, mesti abang bangga nggak? Abang? Ya, Kenapa abang tahu itu salah? bukan ini ya, karena beda persepsi mungkin ya. Oh, sekarang abang mau jadi J only nih. Yesus adalah Bapak itu sendiri. Tiba-tiba Yesus itu Bapak itu sendiri. Enggak kan? Abang masih mengakui Yesus itu anak Tuhan kan? Abang sebenarnya aduh, ini yang kalau soal kolbu, kalau soal hati ya. Itu yang susah. Tentang satu pemahaman bahwa Yesus itu Allah, Allah sama dengan Yesus, Yesus adalah Allah. Ini satu doktrin atau pemahaman yang salah, yang kurang tepat, sehingga membuat kebingungan jemaat atau umat Kristen pada akhir-akhir ini, yang itu menjadi polemik. Saya akan mengutip satu ayat yang menyebutkan bahwa Yesus itu bukan Allah dan Allah bukan Yesus. Keduanya adalah sosok yang berbeda. Jadi, saya ulang lagi, jika ada doktrin atau pemahaman bahwa Yesus 100% Allah, Allah 100% Yesus, itu adalah suatu kesalahan berpikir. Saya akan mengutip di satu kitab karangan atau Injil karangan. Itu penulisnya Yohanes pada tahun 80 sampai 95 Masehi. Di sini saya akan mengutip menggunakan Bible dalam versi bahasa Indonesia. Ya, saya akan mengutip Bible dalam versi bahasa Indonesia. Saya akan mengutip, yang pertama ayat saya kutip adalah di Yohanes 20 ayat 17. Ya. Yohanes 20 ayat 17. Di sini akan saya bacakan. Berbunyi demikian. Yohanes 20 ayat 17. Sorry ya. Yohanes 20 ayat 17. Itu berkata begini, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini tentang kebangkitan Yesus. Ya. Jadi Yohanes menjelaskan di sini bahwa Yesus sendiri berbicara kepada Maria Magdalena saat dia menampakkan diri. Dia mengatakan, saya ulang lagi ya di sini ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, jadi jelas sekali bahwa Allah bukan Yesus dan Yesus bukan Allah. Oke, sekarang kalau kita mengatakan bahwa coba kita melihat Paulus kira-kira menuliskannya gimana tentang Yesus gitu ya. Mari kita buka di Roma 10. Ya, kita buka di
Roma 10, saya bantu buka ya. Di Roma 10 itu di ayatnya yang ke 9 sampai 10. Ini Paulus sendiri yang mengatakan ya. 9 sampai 10 ini saya bacakan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bagaimana Paulus mengatakan? Saya ulang lagi ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Paulus sendiri mengatakan bahwa Yesus menyampaikan tentang Dia bukan Bapa. Jadi Paulus sendiri yang menegaskan di dalam tulisannya bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ya. Oke, sekarang kita tambahkan tulisan Paulus lagi ya di dalam 1 Korintus 6. Saya buka ya di dalam 1 Korintus 6. Ya, di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-14 ya. Ini tulisan Paulus lagi ini. Saya bacakan ya. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Oke, dari sini sudah bisa dipahami. Tulisan Paulus juga menyampaikan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah dan kita semua akan dibangkitkan seperti Allah membangkitkan Yesus. Kita lanjutkan lagi tulisan Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Di sini saya bacakan ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi di sini di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kita harus mengaku hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan. Kalau di bahasa Indonesia kan diterjemahkan yang terbaru ini menjadi Tuhan kan. Jadi di sini ada sosok yang berbeda. Sekali lagi Paulus pun menegaskan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah. Sangat tidak mungkin Allah membangkitkan Allah. Ini nanti akan terjadi kekacauan dalam teologi yang membuat umat akan semakin bingung. Di sini akan saya luruskan dengan beberapa mengutip dari tulisan-tulisan di dalam Bible tadi, meskipun dalam bahasa Indonesia terjadi pergeseran terjemahan. Oke, sekarang kita yang terakhir di kitab Wahyu. Ya, saya akan mengutip di kitab Wahyu. Ini ditulis oleh Yohanes katanya. Ya, di sini di dalam kitab Wahyu itu ayat yang ketiga. Ini pesan Yesus kepada 7 jemaat ya. Itu Wahyu 3 ayat yang ke-12. Ya, di sini saya bacakan, barang siapa menang, ini Yesus yang menurut Yohanes mengucapkan ini ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ini menurut pengakuan penulis Yohanes di kitab Wahyu, Yesus berkata demikian. Jadi di sini kesimpulannya adalah dari Yohanes 20:17, dari Roma 10 ayat 9 sampai 10, 1 Korintus 6 ayat 14, 1 Korintus 8 ayat 6, Wahyu 3 ayat 12. Di situ jelas sekali bahwa Yesus bukan Allah, Yesus bukan Bapa. Ya, terlepas dari penggunaan kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus, tapi dari beberapa tulisan yang saya kutip tadi di dalam Bible itu jelas mengatakan, bahkan Paulus sendiri menyampaikan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah. Dari sekilas penjelasan saya ini, semoga bermanfaat dan jemaat semakin cerdas sehingga tidak
bingung saat dipertanyakan oleh orang-orang di luar kekristenan. Dan ini pemahaman yang harus dipahami bahwa Yesus sekali lagi bukan Allah, ya, dan Allah bukan Yesus. Terima kasih.